Islam di Maluku Utara. Konsep pembelajaran. 1. Sejarah Kerajaan Islam Maluku Utara. 2. Kerajaan Ternate. 3. Peninggalan Kerajaan Ternate. 4. Kerajaan Tidore. Dan 5. Peninggalan Kerajaan Tidore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feradea Amelia. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam di Maluku Utara. Kepulauan Maluku sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 menjadi perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kepulauan Maluku sangat penting peranannya karena Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah terbesar pada waktu itu. Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat hidup, hikayat bacan, hikayat-hikayat setempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naida Rahmi dari kelompok 4. Saya di sini ingin menjelaskan tentang Kerajaan Ternate. Pada abad ke-14, dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal ini juga dihubungkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Moeloka atau Maluku, yaitu Ternate, Jailolo, Tidore, dan Bacan. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan berasal dari Jafar Shadiq dari Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Molo Matea pada tahun 1350 sampai 1357 bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku memberikan petunjuk pembuatan kapal. Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate, datang seorang alim Jawa yang bernama Maulana Husain yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah, sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakatnya. Perkembangan baru pada masa Raja Cico atau putranya Gopi Baguna dan dengan Jainal Abidin pergi ke Jawa belajar agama, iman Islam, dan tauhid makrifat Islam. Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500 yang mendapat ajaran Islam dari Giri dan mungkin dari Prabu Atmaka yang dikenal sebagai Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahalul. Perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tom Pires 1512 sampai 1515 juga sudah diberitakan. Bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Patih Jusuf. Dan Raja Ternate yang sudah memeluk Islam ialah Sultan Bem Akorala dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan. Sedangkan yang lainnya masih memakai gelar raja-raja di Tidore, Kalona, Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Hitu, dan Banda. Pada masa kehadiran Tom Pires, sudah banyak yang beragama Islam. Kerajaan Ternate sejak itu makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi dan perdagangan, maupun di bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Hairun Putra, Sultan Jainal Abidin menaiki tahta sekitar 1535.
Kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Tetapi persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Di kalangan kedua bangsa itu juga terjadi persaingan monopoli perdagangan. Portugis memusatkan perhatiannya kepada Ternate, sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore. Peninggalan Kerajaan Ternate. Yang pertama, Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke arah laut. Menurut para ahli, bangunan Keraton Kesultanan ini mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang teralkulturasi dengan kebudayaan lokal. Yang kedua, Masjid Sultan Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini pembangunannya telah dirintis sejak kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin Raja ke-18. Yang ketiga adalah Makam Sultan Babullah. Bukti peninggalan sejarah kerajaan Ternate yang lainnya adalah Makam Sultan Babullah, Raja Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Sebagai penghormatan, beliau dimakamkan di puncak Bukit Poramadiyahi, kampung tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Yang keempat adalah Benteng Toluco. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertahanannya untuk menguasai Cengkeh dan didominasi di antara bangsa Eropa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmi. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Naql yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda maupun Inggris. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makayan Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya yang bernama Zainal Abidin. Tidore menjadi salah satu kerajaan paling independen di wilayah Maluku, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin 1657 sampai 1689. Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18. Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis yang ingin memonopoli daerah rempah. Setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate. Peninggalan Kerajaan Tidore. Yang pertama adalah Kadatoki. Kadatoki adalah istana peristirahatan sultan dari Kerajaan Tidore. Bangunan ini berdiri di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Yang kedua, Benteng Tore dan Tahula.
Benteng Torre menjadi saksi bisu kedatangan bangsa Portugis dalam menjajah Tidore. Tak jauh dari Benteng Torre, ada Benteng Tahula yang dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610. Benteng Tahula dibangun di atas batu karang yang merupakan titik tertinggi di Tidore. Fungsi benteng ini untuk mengamati wilayah perairan dan dataran Tidore.